Kali ini kita akan bahas matematika wajib SMA kelas 12 bab 1 transformasi fungsi latihan 1.2 nomor 1 sampai dengan 5 halaman 26. Soal nomor 1, jika Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 1, tentukan fungsi yang dihasilkan dari yang A, Y sama dengan min Fx, yang B, Y sama dengan min F buka kurung min X kurung. Pertama-tama adalah kita perhatikan persamaan awal ini, Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 1. Ini bisa juga kita tulis ke dalam bentuk Fx, yaitu Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat plus 2X min 1. Nah, di sini ada buka kurung X. Nah, ini berkenaan dengan X yang ada di ruas kanan. Ya, jadi di dalam ini X, maka di ruas kanan di sini juga X. Jadi seperti itu hubungannya. Langsung kita bahas yang A. Di sini persamaan yang A adalah Y sama dengan min Fx. Nah, artinya Fx ini bisa kita ganti dengan X kuadrat plus 2X min 1. Jadi kita tulis Y sama dengan minnya kita tulis. Kemudian Fx nya kita ganti dengan yang ini. Berarti buka kurung X kuadrat plus 2X min 1 tutup kurung. Nah, kemudian kita sederhanakan. Di sini minnya kita kalikan dengan X kuadrat, berarti min X kuadrat. Min ketemu plus, berarti min 2X. Kemudian min ketemu min, berarti plus 1. Jadi kita memperoleh Y sama dengan min X kuadrat min 2X plus 1. Kemudian yang B persamaannya adalah Y sama dengan min F buka kurung min X. Ya. Nah, pertama-tama adalah di sini. Kita tulis dulu tanda minnya, min di sini min. Ya, di sini min, di sini min. Kemudian kita beri buka kurung. Nah, kemudian tadi kan sudah saya jelaskan, kalau di dalam buka kurung ini X, maka di sini juga X. Nah, kalau di dalam buka kurung ini min X, maka yang X yang ada di sini kita ganti dengan min X. Ya, jadi itu hubungannya. Sekali lagi, di sini ada buka kurung X, maka di sini di ruas kanan juga X. Ya. Nah, tetapi kalau di dalam buka kurung ini min X, maka X ini kita ganti dengan min X juga. Ya. Dengan kata lain, yang di dalam X dalam buka kurung ini nilainya harus sama dengan X yang ada di ruas kanan. Nah, sehingga yang di sini buka kurungnya, di sini kan X, di sini X, di sini min X, berarti ini kita ganti dengan min X, berarti buka kurung min X tutup kurung kuadrat ditambah 2, di sini X, di sini X. Kalau di dalam di sini min X, maka X ini kita ganti dengan min X. Ya. Min buka kurung min X, kemudian min 1 tutup kurung. Kita sederhanakan, min X kuadrat itu X kuadrat plus ketemu min, ini min 2 kali X berarti 2X min 1. Selanjutnya kita sederhanakan lagi, min dikalikan X kuadrat berarti min X kuadrat, min ketemu min berarti plus 2X, min ketemu min berarti plus 1. Nah, jadi di sini kita peroleh Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 1. Selanjutnya kita bahas soal nomor 2. Diketahui Fx sama dengan X buka kurung X plus 1 tutup kurung buka kurung X min 2 tutup kurung. Gambarlah grafik fungsi berdasarkan yang A 1 plus F buka kurung min X tutup kurung, yang B min F buka kurung X plus 5 tutup kurung. Nah, pertama-tama di sini kita tulis dulu fungsi awalnya, yaitu Fx sama dengan X buka kurung X plus 1 tutup kurung buka kurung X min 2 tutup kurung. Nah, di sini bisa kita lihat, kalau di dalam buka kurung pada ruas kiri yang ini buka kurung X tutup kurung ini di sini, kalau di dalam buka kurung ini X ini berhubungan dengan X yang ruas kanan. Ya. Nah, jadi kalau di sini X, maka di ruas kanan itu akan menjadi X. Nah, pada soal bagian A, ya di sini 1 plus buka kurung 1 plus F buka kurung min X tutup kurung. Nah, di dalamnya ini min X. Ya. Kalau di dalam ini X, maka di ruas kanan ini X. Tetapi kalau di dalamnya ini min X, maka yang X pada ruas kanan ini kita ganti dengan min X. Jadi begitu cara perhitungannya.
Sehingga di sini 1 plus F buka kurung min X tutup kurung itu sama dengan, kita tulis dulu satunya, kemudian ditambah. Sedangkan F ini kita ganti dengan yang di atas. Di sini X, X, di sini X. Maka kalau di dalam ini min X, maka yang X ini kita ganti dengan min X. Jadi X ini kita ganti dengan min X. Buka kurung, ini X. Sama, kita ganti dengan min X. Ditambah 1, tutup kurung, buka kurung, di sini X, kita ganti dengan min X. Min 2, tutup kurung. Ya, jadi seperti itu cara perhitungannya. Sekali lagi, kalau di dalam buka kurung ini X, maka di ruas kanan ini X. Tetapi kalau di dalam buka kurung ini min X, maka yang ini, yang X pada ruas kanan ini kita ganti dengan min X. Sedangkan angka yang lain ini tetap. Jadi seperti itu. Kemudian inti dari soal ini adalah kita disuruh mengamati ya apa perbedaan antara fx dengan 1 plus f buka kurung min x secara grafik atau secara gambar. Nah, di sini ya kita sederhanakan dulu, plus ketemu min, ini min. Jadi di sini sama dengan 1 min x buka kurung min x plus 1 tutup kurung buka kurung min x min 2 tutup kurung. Nah, jadi kita akan membedakan atau kita akan mempelajari apa perbedaan dari fx ini dengan 1 plus f buka kurung min x tutup kurung secara grafik. Nah, kalau kita gambarkan ini dengan bantuan GeoGebra ya. Di sini fx ini grafiknya pada yang warna hitam. Sedangkan 1 plus f buka kurung min x tutup kurung ini pada yang warna grafiknya adalah yang berwarna hijau. Jadi seperti itu. Selanjutnya makna dari x berubah menjadi min x ya. Sekali lagi, dari x berubah menjadi min x artinya grafik itu dicerminkan terhadap sumbu y ya. Nah, jadi kita fokuskan pada fx kemudian f buka kurung min x. Nah, bedanya grafik fx dengan grafik f buka kurung min x yaitu kalau fx ini yang warna hitam, sedangkan yang f buka kurung min x tutup kurung ini yang warna biru grafiknya. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat x di sini min x. Ya, ini artinya adalah grafik tersebut direfleksikan terhadap sumbu y. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu makna dari x berubah menjadi min x yang ini. Jadi sekali lagi grafiknya dicerminkan terhadap sumbu y. Kemudian makna plus 1 ini apa? Makna plus 1 ini artinya grafiknya itu digeser ke atas sebanyak satu satuan. Kan di sini plus 1 plus, berarti digeser sebanyak satu satuan ke atas. Nah, sedangkan untuk grafik yang 1 plus f buka kurung min x tutup kurung ini adalah grafik yang berwarna hijau. Ya, jadi grafik fx ini yang warna hitam ini awalnya kita cerminkan terhadap sumbu y, nah, yaitu melalui fungsi f buka kurung min x tutup kurung akan menghasilkan grafik yang berwarna hijau. Ya, grafik warna hijau ini yaitu grafik dari f buka kurung min x tutup kurung. Nah, setelah itu grafik ini ditambah 1 atau 1 plus f buka kurung min x tutup kurung. Artinya grafik hijau ini digeser satu satuan ke atas. Karena di sini 1 plus. Jadi ditambah 1 berarti artinya grafik tersebut digeser satu satuan ke atas sehingga menjadi grafik yang berwarna hijau. Ya, grafik berwarna hijau ini yaitu grafik akhir dari 1 plus f buka kurung min x tutup kurung. Jadi seperti itu. Jadi makna atau cara pemahaman dari soal 2A ini secara grafik seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya bagian yang B kita tulis terlebih dahulu fungsinya fx sama dengan x buka kurung x plus 1 tutup kurung buka kurung x min 2 tutup kurung.
Ya, ini adalah fungsi awalnya. Kemudian pada bagian B ini fungsinya menjadi min F buka kurung X plus 5 tutup kurung. Nah, jadi cara pengerjaannya adalah sama dengan minnya ini kita tulis terlebih dahulu, ya. Kemudian kita beri buka kurung. Sama halnya dengan pada bagian yang A. Di sini kalau ini di dalamnya X, pada ruas kiri ini X, maka ini berhubungan dengan X yang ada di ruas kanan. Ya, sehingga kalau di dalam buka kurung ini adalah X plus 5, maka pada ruas kanan yang ini X-nya kita ganti dengan X plus 5. Ya, jadi di sini buka kurung X yang ini ya kita ganti dengan X plus 5. Ya, kemudian dikalikan buka kurung X yang ini kita ganti dengan X plus 5. Ya, kemudian ditambah 1, tutup kurung, kemudian buka kurung X yang ini kita ganti dengan X plus 5. X plus 5 kemudian dikurangi 2, tutup kurung. Nah, jadi seperti itu cara perhitungannya ya. Sekali lagi, kalau di dalam soal itu pada ruas kiri ini adalah X, maka pada ruas kanannya ini juga X. Nah, tetapi kalau di dalam buka kurungan ini adalah X plus 5, maka pada ruas kanan XX ini kita ganti dengan X plus 5. Jadi di ini kita ganti dengan X plus 5 yang ini, X yang ini kita ganti dengan X plus 5 yang ini, X yang ini kita ganti dengan X plus 5 yang ini. Sedangkan angka-angka yang lain ini tetap. Jadi seperti itu. Jadi yang berpengaruh hanya ada pada X-nya. Selanjutnya kita sederhanakan. Di sini plus 5 ditambah 1 berarti plus 6. Kemudian plus 5 dikurangi 2 berarti plus 3. Nah, selanjutnya tinggal tanda minnya dikalikan ya. Berarti min buka kurung X plus 5 tutup kurung buka kurung X plus 6 tutup kurung buka kurung X plus 3 tutup kurung. Nah, jadi min F buka kurung X plus 5 tutup kurung ini hasil akhirnya sama dengan min buka kurung X plus 5 tutup kurung buka kurung X plus 6 tutup kurung buka kurung X plus 3 tutup kurung. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita gambar. Nah, kalau Fx yang ini adalah grafiknya adalah yang warna hitam. Nah, sedangkan min F buka kurung X plus 5 tutup kurung yang ini adalah grafiknya yang berwarna hijau. Ya, yang berwarna hijau. Pertama-tama adalah kita lihat di sini min F ya. Min Fx artinya di depan F ini ada tanda minnya. Ini menunjukkan bahwa grafik Fx ini kita cerminkan atau kita refleksikan terhadap sumbu X. Ya, jadi makna dari F menjadi min F ini artinya adalah grafik Fx ini kita cerminkan terhadap atau kita refleksikan terhadap sumbu X. Nah, sehingga menjadi grafik yang berwarna biru ini. Sekali lagi, makna Fx menjadi min F ya, ini artinya grafiknya kita cerminkan terhadap sumbu X atau akan menghasilkan grafik yang berwarna biru ini. Jadi grafik yang berwarna biru ini ada grafik dari min F. Sedangkan makna dari X menjadi X plus 5 artinya adalah grafik tersebut digeser sejauh 5 satuan ke kiri. Ya, jadi di sini kita perhatikan grafik yang berwarna biru, kita geser 5 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini. Ya, yang bagian ini min 1 ini kita geser 5 langkah 5 satuan ke kiri akan menghasilkan min 6. Ya, jadi makna dari Fx menjadi min F buka kurung X plus 5 yaitu seperti tadi. Ya, saya ulangi, kalau dari F ini berubah menjadi min F, ini artinya grafik tersebut direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X. Ya, sehingga menjadi grafik yang berwarna biru. Ya, jadi grafik yang berwarna biru ini adalah min F. Nah, kemudian di sini makna dari X
berubah menjadi X plus 5, itu artinya grafik yang tersebut kita geser sebanyak 5 satuan ke kiri. Jadi grafik yang berwarna biru tadi, yang min F tadi, kita geser 5 satuan ke sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi akan menjadi ke sini. Jadi yang warna biru ini kita geser ke sini sebanyak 5 satuan akan menjadi ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi grafik akhirnya adalah min F buka kurung X plus 5 tutup kurung. Ini yang grafik yang berwarna hijau ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi makna dari soal 2B yaitu seperti yang sudah saya jelaskan tadi jika dilihat dari sisi grafik. Selanjutnya soal nomor 3, terdapat suatu grafik fungsi Y sama dengan buka kurung X plus 2 tutup kurung pangkat 4 plus 1. Jika grafik fungsi tersebut direfleksikan secara horizontal dan vertikal, bagaimana prosedur menentukan hasil refleksinya? Tunjukkan prosedur yang bervariasi. Nah, di sini ya. Di sini adalah refleksi secara horizontal, artinya itu adalah refleksi terhadap sumbu Y. Ya, sekali lagi refleksi secara horizontal itu artinya refleksi terhadap sumbu Y. Nah, di sini untuk menentukan rumus refleksi ya sebenarnya kita cukup beracuan pada koordinat kartesius ya. Jadi kita buat koordinat kartesius ini kita ambil sembarang titik. Nah, di sini kalau kita refleksikan terhadap sumbu Y ya, refleksikan terhadap sumbu Y, maka di sini akan menjadi sini A absennya, atau disebut juga dengan refleksi horizontal ya. Maka di sini saya beri nama di sini titik A, di sini saya beri nama A absen H ya, refleksi horizontal atau refleksi terhadap sumbu Y. Nah, di sini bisa kita lihat untuk bagian Y-nya ya ini tetap sama-sama 3. Nah, sedangkan yang berubah berarti di X-nya. Yang awalnya X-nya ini 3 menjadi min. Nah ya, berarti di sini untuk bagian X-nya awalnya X menjadi min X. Sedangkan untuk yang Y tetap Y itu di sini Y, di sini juga Y. Sehingga rumusnya seperti ini. Jadi tidak perlu dihafalkan rumusnya, tinggal berpatokan pada koordinat kartesius. Kita buat sembarang di koordinat kartesius, kemudian kita tentukan sembarang titik di sini A misalkan. Maka kalau kita refleksikan terhadap sumbu Y atau refleksi horizontal, maka yang berubah di sini adalah yang bagian X-nya. Ya, awalnya X berubah menjadi min X. Jadi di sini. Jadi X absennya itu sama dengan min X. Ya, sedangkan untuk Y-nya ini Y absennya ya ini tetap, berarti Y sama dengan Y absen. Ini yang absen ya. Di sini koordinatnya adalah titik koordinatnya adalah X absen, Y absen. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi rumus refleksi terhadap sumbu Y ini bisa kita lihat bahwa Y absen X absen itu sama dengan min X ya. Di sini kan X. Kalau di sini kan min, berarti di sini X absennya sama dengan min X. Sedangkan untuk Y absennya di sini itu sama dengan Y, nilainya sama-sama dengan 3 ya. Nah, jadi begitu cara menentukan rumus pada refleksi ya. Jadi patokannya itu cuma pada koordinat kartesius. Nah, jadi di sini kita peroleh X absen sama dengan min X ya, sehingga minnya ini saya pindah ruas ke sisi kiri atau begini saja ya. Nah, di sini X absen sama dengan min X. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama saya kalikan dengan min. Sehingga di sini X absen dikalikan min menjadi min X absen. Kemudian ruas kanan dikalikan min ketemu min plus kan, berarti sama dengan X. Ya, sehingga kita peroleh min X absen sama dengan X. X-nya kita tulis terlebih dahulu, berarti di sini X sama dengan min X absen. Ya, jadi kita peroleh X itu sama dengan min X absen. Ya, sekali lagi di sini X absen min X. Ini baris pertama. Ya. Nah, X absen sama dengan min X. Kemudian di sini tujuannya adalah mencari bentuk ini, X sama dengan. Nah, sehingga di sini kan X-nya masih ada tanda min. Sehingga ruas kiri dan ruas kanan saya kalikan dengan min. Sehingga di sini min dikalikan X absen menjadi min X absen. Min kita kalikan dengan min X, min ketemu min plus, berarti menjadi X.
Nah, baru kita peroleh di sini min X absen sama dengan X. Kalau X yang ditulis terlebih dahulu, maka X sama dengan min X absen. Kemudian selanjutnya yang Y. Y absen sama dengan Y. Yang baris kedua ini. Ya, Y absen sama dengan Y. Nah, sehingga kalau Y-nya ditulis terlebih dahulu, kita peroleh Y sama dengan Y absen. Kemudian selanjutnya kita tulis persamaannya yang ini. Y sama dengan buka kurung X plus 2 tutup kurung pangkat 4 plus 1. Nah, kita lihat di sini Y, di sini X tanpa absen ya. Nah, sehingga di sini X, di sini Y. Nah, tinggal kita substitusikan. Nah, X-nya itu sama dengan min X absen. Jadi X ini kita ganti dengan min X absen. Yang ini. Sedangkan Y kita ganti dengan Y absen. Ya, jadi sekali lagi yang dipakai itu yang ini, bukan yang awal ini. Kalau kita mensubstitusikan X ini, kita acuannya ini X absen, ini beda ya. Di sini X, di sini X absen. Berarti beda, tidak bisa disubstitusikan. Begitu juga dengan yang ini. Di sini Y absen, di sini Y. Jadi tidak bisa disubstitusikan seperti itu. Jadi yang dipakai yang ini. Ini bentuknya X, maka kita ubah dulu X absen ini ke dalam bentuk X sama dengan. Ini bentuknya Y, maka di sini kita ganti dulu atau ubah dulu ke dalam bentuk Y sama dengan. Jadi seperti itu. Nah, sehingga kalau sudah disubstitusikan, persamaannya ini akan berbentuk X absen dan Y absen. Jadi seperti itu. Artinya ini adalah hasil refleksinya. Tanda absen, X absen dan Y absen itu menandakan ini adalah tanda refleksinya. Nah, jadi hasil refleksinya adalah Y sama dengan buka kurung min X plus 2 tutup kurung pangkat 4 plus 1. Nah, ketika kita sudah memberikan penjelasan hasil refleksinya seperti ini adalah, maka tanda absennya ini kita hilangkan. Nah, kenapa seperti ini? Pada perhitungan ya, di sini ada tanda X, ada tanda Y. Kemudian ada tanda X absen, ada tanda Y absen. Nah, di sini pada perhitungan itu untuk membedakan. Kenapa X absen Y absennya ini tetap ditulis? Yaitu karena pada perhitungan untuk membedakan mana yang persamaan awal dan mana yang persamaan hasil refleksi. Jadi seperti itu. Jadi tujuannya kenapa pada perhitungan ini tanda absennya ini tetap dipakai, yaitu untuk membedakan mana yang persamaan awal dengan persamaan yang hasil refleksi. Nah, tetapi ketika kita sudah memberikan penjelasan bahwa ini hasil refleksi, maka tanda absennya ini otomatis kita hilangkan, ya, karena pada koordinat Kartesius ini tidak ada sumbu X absen, tidak ada sumbu Y absen. Yang ada adalah sumbu X dan sumbu Y. Nah, kata-kata hasil refleksi ini sudah menggantikan tanda absennya, ya. Jadi di sini ketika kita sudah memberi penjelasan hasil refleksinya adalah, maka tanda absennya ini otomatis dihilangkan. Sehingga di sini kita peroleh Y sama dengan buka kurung min X plus 2 tutup kurung pangkat 4 plus 1. Nah, kalau kita tulis, kalau kita gambar secara grafik ya menggunakan alat bantu, jadi di sini kita peroleh Y sama dengan buka kurung X plus 2 pangkat 4 plus 1, ini yang hitam ini gambarnya ya. Nah, ketika kita merefleksikannya terhadap secara horizontal terhadap sumbu Y, maka secara otomatis ini refleksinya ya, maka hasilnya ini ya. Nah, kalau kita lihat secara gambar hasilnya ini, ternyata gambar ini persamaannya benar seperti yang kita cari, yaitu Y sama dengan buka kurung min X plus 2 tutup kurung pangkat 4 plus 1. Jadi perhitungan yang kita lakukan ini antara perhitungan matematisnya dengan gambarnya itu sama. Jadi perhitungan yang kita lakukan ini benar ya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah refleksi secara vertikal. Kalau refleksi secara vertikal itu adalah refleksi terhadap sumbu X. Cara menentukan rumusnya juga sama, kita buat sembarang titik A, maka kita refleksikan terhadap sumbu X, maka hasil refleksinya itu ada di sini ya, menjadi saya tulis menjadi A absen V vertikal.
Nah, di mana di sini bisa kita lihat bahwa di sini X-nya dengan X absen itu nilainya sama. Jadi X absennya itu sama dengan X. Nah, di sini kan sama-sama 3. Nah, sedangkan untuk Y absen itu sama dengan min X. Di sini kan X-nya 3. Di sini min 3. Berarti Y absennya sama dengan min X. Jadi di sini bisa kita peroleh X absennya sama dengan X di sini. Sama-sama X-nya. Kemudian untuk Y absen ini sama dengan min Y. Di sini positif, Y positif, di sini min Y. Y ini yang negatif. Jadi seperti itu. Jadi kita peroleh rumus refleksi terhadap sumbu X atau refleksi secara vertikal berdasarkan acuan koordinat kartesius ini, yaitu X absen, Y absen itu sama dengan X min Y. Sama dengan pengerjaannya seperti tadi. Di sini X absen sama dengan X, ya. Pada baris pertama X absen sama dengan X. Di sini X absen sama dengan, kita jadikan ke dalam bentuk X sama dengan. Jadi kalau X-nya kita tulis terlebih dahulu, kita peroleh X sama dengan X absen. Selanjutnya untuk yang baris kedua, Y absen sama dengan min Y. Y absen sama dengan min Y. Ruas kiri dan ruas kanan saya kalikan dengan tanda min, berarti min dikalikan Y absen menjadi min Y absen, sedangkan min dikalikan min plus dikalikan Y berarti plus Y. Ya, jadi seperti ini. Jadi kalau kita peroleh min Y absen sama dengan Y. Y-nya kita tulis terlebih dahulu sehingga kita peroleh Y sama dengan min Y absen. Jadi sudah diperoleh X-nya sama dengan X absen, Y-nya sama dengan min Y absen. Kita tulis persamaan awalnya, Y sama dengan buka kurung X plus 2 tutup kurung pangkat 4 plus 1. Di sini X, di sini X, ya. Ingat tandanya ini X, berarti X itu sama dengan X absen. Berarti di sini X-nya kita ganti dengan X absen. Kemudian di sini Y, di sini Y, ya. Y-nya sama dengan min Y absen. Berarti di sini kita ganti Y-nya dengan min Y absen. Jadi seperti itu, ya. Sekali lagi patokannya bukan yang ini. Ini kan X sama dengan X absen sama dengan X. Di sini Y absen sama dengan min Y. Bukan yang ini. Kenapa? Karena di sini X absen, di sini X beda. Di sini Y absen, di sini Y. Jadi beda. Jadi X absen dan Y absen ini harus diubah ke dalam bentuk X dan Y dulu. X sama dengan Y sama dengan. Jadi seperti itu cara pengerjaannya. Baru setelah kita peroleh X sama dengan Y sama dengan seperti ini, kita substitusikan X-nya sama dengan X absen. Berarti di sini X-nya kita ganti dengan X absen. Kemudian Y-nya sama dengan min Y absen. Berarti Y-nya ini kita ganti dengan min Y absen. Jadi seperti itu. Sehingga di sini kita peroleh min Y absen sama dengan buka kurung X absen plus 2 tutup kurung pangkat 4 plus 1. Sehingga di sini ruas kiri dan ruas kanan sama-sama saya kalikan dengan min, ya, atau min 1 kali saya kalikan dengan min 1. Min ketemu min plus 1 dikalikan Y absen, hasilnya adalah Y absen. Kemudian min 1 dikalikan dengan persamaan ini berarti min, ya. Ini perhatikan ya, min 1 kita kalikan dengan buka kurung X absen plus 2 tutup kurung pangkat 4, berarti di sini min buka kurung X absen plus 2 tutup kurung pangkat 4. Kemudian min dikalikan min dikalikan plus, ini min 1 dikalikan 1, 1, ya. Sehingga kita peroleh Y absen sama dengan min buka kurung X absen plus 2 tutup kurung pangkat 4 min 1. Jadi ini adalah persamaan hasil refleksinya yang ada absennya ini. Jadi hasil refleksinya adalah ini sudah diberi penjelasan hasil refleksi, maka tanda absennya ini hilang. Berarti di sini Y sama dengan min buka kurung X plus 2 tutup kurung pangkat 4 min 1. Sekali lagi ya, kalau sudah diberi penjelasan hasil refleksinya, maka tanda absennya ini kita hilangkan. Sehingga di sini kita peroleh Y sama dengan min buka kurung X plus 2 tutup kurung pangkat 4 min 1. Kalau kita gambarkan, ini adalah persamaan awal yang ini Y sama dengan buka kurung X plus 2 tutup kurung pangkat 4 plus 1, ini yang hitam ini, ya. Kita refleksikan terhadap sumbu X atau refleksi secara vertikal. Jadi seperti ini. Jadi di sini kita akan peroleh yang ini. Y sama dengan min buka kurung X plus 2 tutup kurung pangkat 4 min 1.
grafik yang warna oranye ini. Nah, jadi benar ya, kalau kita refleksikan terhadap sumbu X, hasilnya yang ini. Ya, sama dengan hasil dari perhitungan tadi. Ya, jadi demikian pembahasan soal nomor 3. Selanjutnya, soal nomor 4, tentukan persamaan grafik setelah diberikan informasi berikut. Yang A, Y sama dengan 2X pangkat 4 setelah direfleksi terhadap sumbu X. Yang B, Y sama dengan 2 pangkat X plus 1 min 3 setelah direfleksikan terhadap sumbu Y. Yang C, Y sama dengan 3 pangkat min X plus 1 setelah direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, kita kerjakan yang A. Nah, di sini refleksi terhadap sumbu X. Nah, sama seperti soal nomor 3, untuk menentukan rumusnya tinggal kita buat koordinat kartesius, kemudian ambil sembarang titik. Di sini saya ambil titik A. Di sini refleksi terhadap sumbu X, berarti hasilnya ada di sini, A absennya. Ya, pada di sini berarti X absen, koordinatnya X absen, Y absen. Dan di sini adalah X, Y. Nah, di sini bisa kita lihat kalau X-nya sama ya, berarti Y absen itu sama dengan X. Nah, jadi X absen sama dengan X yang ini. Kemudian untuk yang Y absennya itu sama dengan min Y. Kalau di sini kan Y-nya 3, sedangkan di sini Y-nya kan min 3. Berarti di sini Y, berarti di sini min Y. Ya, berarti Y absennya itu sama dengan min Y. Nah, jadi begitu cara menentukan rumus dari refleksi. Lebih mudahnya itu menggunakan koordinat kartesius. Jadi tidak bingung, tidak usah terlalu menghafal terlalu banyak. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi di sini kita buat sembarang titik A, kemudian kalau direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya ada di sebelah sini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa X absen itu sama dengan X ya, di sini. Nah, ini. Sedangkan Y absennya itu sama dengan min Y. Di sini Y, berarti di sini min Y. Jadi seperti itu. Y absennya sama dengan min Y. Nah, selanjutnya di sini kita tuliskan X absen sama dengan X. X absen sama dengan X. Nah, di sini X-nya kita harus tulis terlebih dahulu. Berarti X-nya sama dengan X absen. Nah, begitu juga untuk yang Y absen sama dengan min Y. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan saya kalikan dengan tanda min. Nah, min dikalikan Y absen berarti min Y absen. Min dikalikan min Y, min ketemu min plus, berarti hasilnya adalah Y. Setelah itu kita putar sehingga kita tulis Y sama dengan min Y absen. Jadi seperti itu. Nah, sekali lagi pada perhitungan ini itu harus berbentuk X sama dengan dan Y sama dengan. Ya, ini yang dipakai. Setelah itu kita tinggal tulis persamaannya, ini Y sama dengan 2X pangkat 4. Y sama dengan 2X pangkat 4. Di sini Y, di sini X. Berarti yang dipakai yang ini. X, Y. Bukan yang X absen, Y absen. Salah. Ya, jadi yang dipakai yang ini. Berarti di sini Y-nya sama dengan min Y absen. Berarti Y ini kita ganti dengan min Y absen di sini. Ya. Kemudian di sini X sama dengan X absen. Berarti X-nya kita ganti dengan X absen. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah ruas kiri dan ruas kanan saya kalikan dengan tanda negatif. Di sini min ketemu min plus sehingga kita peroleh Y absen. Sama dengan, kemudian di sini min kita kalikan dengan 2X absen pangkat 4, berarti menjadi min 2X absen pangkat 4. Nah, sekali lagi ya, dari tahap ini menjadi ini, itu artinya adalah kita kalikan ruas kiri dan ruas kanan dengan tanda negatif ya, berarti min ketemu min plus, kemudian sedangkan di sini plus, ini kan plus kan dikalikan min, berarti menjadi min. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita peroleh Y absen sama dengan min 2X absen pangkat 4. Nah, jadi hasil refleksinya adalah kita beri penjelasan ya, maka tanda absennya ini hilang. Y sama dengan min 2X pangkat 4. Ya, jadi hasil refleksinya adalah Y sama dengan min 2X pangkat 4. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita sudah memberikan penjelasan, maka tanda absennya ini itu kita hilangkan. Tetapi dalam perhitungan untuk membedakan antara titik awal dengan hasil refleksi itu kita beri tanda absen. Jadi seperti itu. Selanjutnya yang B. Yang B itu adalah setelah direfleksikan terhadap sumbu Y.
ya, kita tentukan rumus refleksi terhadap sumbu Y. Sama caranya gunakan koordinat kartesius. Kita buat sembarang titik A, maka hasil refleksinya ada di sebelah sini, A absennya. Ini adalah refleksi terhadap sumbu Y, atau dikenal juga dengan refleksi secara horizontal. Jadi seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat ini X, Y, di sini X absen, Y absen. Di sini bisa kita lihat bahwa X-nya, X absennya itu sama dengan min X. Di sini kan X itu 3. Di sini min X, min 3. Berarti di sini X absennya itu sama dengan min X yang ini. Sedangkan Y absennya itu sama dengan Y. Ini kan sama. Yaitu Y-nya sama-sama 3. Berarti Y absen itu sama dengan Y. Jadi ini adalah rumus jika direfleksikan terhadap sumbu Y, yaitu X absen, Y absen sama dengan min X, Y. Kemudian kita tulis X absen sama dengan min X, baris pertama ini. X absen sama dengan min X. Ruas kiri dan ruas kanan saya kalikan tanda dengan tanda negatif, sehingga di sini plus dikalikan min menjadi min, min dikalikan min jadi plus. Kali lagi ya, ruas kiri dan ruas kanan saya kalikan dengan tanda negatif, sehingga di sini plus ketemu min, min ketemu min, plus, sehingga kita peroleh min X absen sama dengan X. Sehingga kalau X yang kita tulis terlebih dahulu, X sama dengan min X absen. Selanjutnya yang baris kedua, Y absen sama dengan Y. Kalau Y-nya kita tulis terlebih dahulu, berarti Y sama dengan Y absen. Yang kita pakai yang ini, X sama dengan Y sama dengan, bukan yang X absen sama dengan Y absen sama dengan, bukan yang ini, tapi yang ini, ya. Sehingga tinggal kita tulis persamaannya yang ini, Y sama dengan 2X plus 2 pangkat X plus 1 min 3. Di sini Y-nya, di sini Y sama dengan Y absen. Berarti Y yang ini kita ganti dengan Y absen. Kemudian di sini X, di sini min X absen. X sama dengan min X absen. Berarti X yang ini kita ganti dengan min X absen. X ini kita ganti dengan min X absen. Sehingga kita peroleh Y absen sama dengan 2 pangkat min X absen plus 1 min 3. Ya. Jadi hasil refleksinya, kita beri penjelasan di sini. Jadi hasil refleksinya adalah, maka tanda absennya ini hilang. Y sama dengan 2 pangkat min X plus 1 min 3. Yang ini. Tapi absennya kita hilangkan. Sekali lagi, tanda absennya ini pada perhitungan ini kita beri atau kita tulis. Kenapa? Karena untuk membedakan antara persamaan awal dengan persamaan hasil refleksi. Tetapi ketika kita sudah memberi penjelasan bahwa di sini hasil refleksinya, maka tanda absennya itu kita hilangkan. Jadi seperti itu. Selanjutnya yang C. Yang C juga sama, itu refleksi terhadap yang C ini refleksi terhadap sumbu X, ya. Refleksi terhadap sumbu X, berarti kita buat titik A di sini, kita refleksikan terhadap sumbu X, berarti ini A absennya. Di sini bisa kita lihat X absen itu sama dengan X, ya, yaitu sama-sama 3. Sedangkan Y absen itu sama dengan min X, Y absen sama dengan min Y, ya. Di sini Y-nya 3, di sini Y absennya min Y atau min 3. Jadi di sini kita peroleh X absen sama dengan X ini, sedangkan Y absennya ini sama dengan min Y. Jadi rumus ini diperoleh dari koordinat kartesius ini. Untuk mudah menuliskan atau menghafalkan, kita acuannya pada koordinat kartesius seperti ini. Sehingga pada baris pertama X absen sama dengan X. Kita X-nya kita tulis terlebih dahulu, berarti X sama dengan X absen. Kemudian pada baris kedua Y absen sama dengan min Y, ya ini. Ruas kiri dan ruas kanan saya kalikan dengan tanda negatif. Plus ketemu min, yang ini berarti min. Berarti di sini min Y absen. Sedangkan min ketemu min menjadi plus, berarti menjadi plus Y. Sekali lagi, pada tahap ini ruas kiri dan ruas kanan saya kalikan dengan tanda negatif. Sehingga
min ketemu plus menjadi min ketemu min menjadi plus, sehingga kita peroleh min y absen sama dengan y, atau kalau y nya kita tulis terlebih dahulu, y sama dengan min y absen. Nah, sehingga di sini sudah kita ubah ke dalam bentuk x sama dengan y sama dengan. Kalau sudah diubah ke dalam bentuk ini, baru kita tulis persamaannya. Y sama dengan 3 pangkat min x plus 1. Di sini y-nya kita ganti dengan min y absen. Y ini kita ganti dengan min y absen, sedangkan x-nya kita ganti dengan x absen. Jadi seperti itu. Selanjutnya, ruas kiri dan ruas kanan saya kalikan dengan tanda min. Min ketemu min plus. Nah, kemudian ruas kanan kita kalikan dengan min, ya. Plus ketemu min tetap min. Ya, jadi min buka kurung 3 pangkat min x absen plus 1 tutup kurung. Kemudian min ketemu plus min, berarti min 3 pangkat min x absen. Kemudian di sini min ketemu plus min, berarti min 1. Sehingga kita peroleh y absen sama dengan min 3 pangkat min x absen min 1. Jadi hasil refleksinya adalah y sama dengan min 3 pangkat min x min 1. Nah, di sini sudah diberi penjelasan hasil refleksi, berarti tanda absen di sini kita hilangkan. Sehingga kita peroleh y sama dengan min 3 pangkat min x min 1. Nah, demikian ini pembahasan untuk soal nomor 4C. Selanjutnya soal nomor 5, diketahui suatu fungsi y sama dengan fx seperti gambar di bawah ini. Ini gambarnya ya, yaitu fungsinya ini yang warna biru, yaitu y sama dengan buka kurung x plus 2 tutup kurung pangkat 5 plus 1. Nah, tunjukkan fungsi yang ditunjukkan pada grafik A, B, dan C. Ya, jadi di sini kita disuruh mencari grafik yang A, grafik yang B, dan grafik yang C. Kita suruh mencari persamaannya. Nah, kita bahas fungsi awal itu grafik warna biru yang ini. Ya, persamaannya itu adalah y sama dengan x buka kurung x plus 2 tutup kurung pangkat 5 plus 1 plus 1. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini acuannya adalah refleksi. Yang biru ini, kalau kita refleksikan terhadap sumbu y, ya, maka akan menghasilkan yang merah, grafik yang merah, yang B. Nah, sekali lagi di sini kalau yang biru kita refleksikan terhadap sumbu y, maka akan diperoleh grafik yang B. Nah, di sini cara penyelesaiannya ada banyak cara ya, karena tergantung dari mana kita melihat refleksinya. Nah, tapi di sini pertama-tama adalah yang biru ini saya refleksikan terhadap sumbu y, sehingga kita peroleh grafik yang merah atau yang B. Jadi yang kita cari adalah grafik fungsi yang B terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau yang biru ini kita refleksikan terhadap sumbu y, maka menghasilkan yang B. Nah, fungsi grafik B merupakan refleksi fungsi y sama dengan buka kurung x plus 2 tutup kurung pangkat 5 plus 1, atau yang di sini yang dikenal dengan grafik warna biru terhadap sumbu y. Ya, jadi seperti ini. Jadi grafik B ini hasil refleksi terhadap sumbu y dari grafik yang warna biru. Ya, jadi seperti itu. Nah, rumus refleksi terhadap sumbu y, ya ini x absen, y absen sama dengan min x y. Ya, jadi x-nya dari sini ke sini itu tandanya beda. Kalau di sini kan x-nya negatif. Ya, x-nya negatif, kalau di sini x-nya positif. Nah, berarti x-nya berbeda. Berarti kalau di sini negatif, di sini positif, sehingga x absennya kita tuliskan min. Ya, min x. Kemudian sedangkan untuk yang y-nya sama. Ya, di sini y, di sini y. Ya, sama. Berarti y absennya itu sama dengan y. Jadi sekali lagi seperti itu ya. Nah, di sini kan min x.
ketika direfleksikan ke sini menjadi X. Berarti yang min X tadi kita kalikan dengan min lagi, baru menjadi X. Ya. Oleh karena itu di sini tandanya min. Berbalik, yang di sini min X menjadi X, sehingga di sini harus kita beri tanda min. Jadi seperti itu. Atau patokannya seperti tadi, seperti kita buat titik A kemudian kita refleksikan seperti itu, maka yang yang bergeser atau yang berganti itu tandanya adalah yang X ya. Kalau di sini titik A-nya secara Y ini sama, tapi untuk X-nya di sini X, sedangkan kalau ada di sini bayangannya min X, tandanya min kan, berarti di sini rumusnya seperti ini. Jadi rumus ini sudah benar, X absen Y absen itu sama dengan min X Y. Nah, kemudian baris pertama X absen min X absen min X, yang ini. Selanjutnya ruas kiri dan ruas kanan saya kalikan dengan tanda min. Min ketemu plus berarti min ketemu min berarti plus. Ya, sekali lagi pada tahap ini yang ini kita kalikan dengan ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan tanda min. Berarti di sini min dikalikan plus berarti min dikalikan min berarti plus. Jadi kita peroleh min X absen sama dengan X. Kalau X-nya kita tulis terlebih dahulu berarti X sama dengan min X absen. Selanjutnya baris kedua Y absen sama dengan Y. Kalau kita Y-nya tulis terlebih dahulu berarti Y sama dengan Y absen. Ya. Selanjutnya kita tulis persamaan awalnya. Y sama dengan buka kurung X plus 2 tutup kurung pangkat 5 plus 1. Ini. Y-nya ini kita ganti dengan Y sama dengan Y absen. Berarti Y-nya ini kita ganti dengan Y absen. Sedangkan X-nya kita ganti dengan X sama dengan min X absen. Jadi kita ganti dengan min X absen. Ya. X yang ini sama dengan X. Jadi kita ganti dengan min X absen. Jadi fungsi grafik B adalah Y sama dengan buka kurung min X plus 2 pangkat 5 plus 1. Di sini sudah diberi penjelasan bahwa ini merupakan fungsi grafik B. Jadi tanda absennya ini kita hilangkan. Sehingga kita tulis Y sama dengan buka kurung min X plus 2 tutup kurung pangkat 5 plus 1. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita mencari fungsi grafik A. Yang A ini yang warna hijau. Grafik fungsi A ini kita peroleh dengan cara kita refleksikan grafik B terhadap sumbu X. Ya, di sini sekali lagi grafik A yang warna hijau ini kita peroleh dari kita refleksi dari grafik B yang warna merah ini. Jadi kalau yang merah ini, grafik B ini kita refleksikan terhadap sumbu X, maka akan diperoleh grafik A yang warna hijau ini. Ya. Nah, fungsi grafik A merupakan refleksi fungsi grafik B. Ya. Jadi fungsi grafik A ini merupakan refleksi dari fungsi grafik B, yaitu grafik B-nya itu yang ini tadi ya. Ini adalah grafik fungsi B. Fungsi grafik B yaitu Y sama dengan buka kurung min X plus 2 tutup kurung pangkat 5 plus 1 itu terhadap sumbu X. Jadi kalau yang B ini kita refleksikan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan grafik yang A. Jadi seperti itu. Sehingga rumus refleksi terhadap sumbu X ya. Kalau refleksi terhadap sumbu X, misalkan titiknya di sini, berarti bayangannya di sini. Berarti di sini bisa kita lihat X-nya sama, berarti X absen sama dengan X. Sedangkan Y absennya yang satu di sini, yang satu di sini kan, berarti sama dengan min Y. Berarti Y absennya itu sama dengan min Y, karena ada di bagian negatif ini. Ya, sehingga kita boleh X absen, Y absen itu sama dengan X min Y. X absennya sama dengan X, sedangkan Y absennya itu sama dengan min Y. Jadi seperti itu. Jadi rumus ini sudah benar, tinggal kita tulis X absen sama dengan X. X yang kita tulis terlebih dahulu berarti X sama dengan X absen. Kemudian yang kedua, baris kedua Y absen sama dengan min Y. Ini. Kemudian setelah itu ruas kiri dan ruas kanan saya kalikan sama-sama, saya kalikan dengan min. Plus dikalikan min berarti min. Min dikalikan min berarti plus. Sehingga kita peroleh min Y absen sama dengan Y.
Sehingga di sini kita Y-nya kalau kita tulis terlebih dahulu, Y sama dengan min Y absen. Kalau kita sudah mencari bentuk X sama dengan dan Y sama dengan, maka tinggal kita tulis persamaan yang ini. Persamaan grafik sebelum direfleksi, yaitu Y sama dengan buka kurung min X plus 2 tutup kurung pangkat 5 plus 1, yang ini. Ya, atau grafik yang B. Ya. Nah, kemudian Y-nya ini kita ganti dengan yang ini. Di sini kan diperoleh Y sama dengan min Y absen. Berarti Y-nya kita ganti dengan min Y absen. Sedangkan X-nya itu sama dengan X absen, berarti X yang di sini kita ganti dengan X absen. Jadi seperti itu. Selanjutnya ruas kiri dan ruas kanan saya kalikan dengan tanda min. Min ketemu min plus. Kemudian di sini plus dikalikan min. Jadi kita tulis min buka kurung min X absen plus 2 tutup kurung pangkat 5 plus 1 tutup kurung. Nah, kemudian tinggal kita kalikan atau sederhananya ini. Di sini min kita kalikan dengan buka kurung min X absen plus 2 tutup kurung pangkat 5. Berarti hasilnya adalah min buka kurung min X absen plus 2 pangkat 5. Min di sini cukup ada di luar buka kurung. Nah, tidak bisa masuk. Kenapa? Karena di sini masih terikat angka yang di dalam buka kurung masih terikat dengan pangkat 5, ya. Jadi tanda minnya ini tidak bisa kita masukkan ke dalam buka kurung. Ya, kalau kita masukkan di dalam buka kurung, misalkan min ketemu min di sini plus, di sini min ketemu min di sini min, itu maka salah. Ya, sekali lagi tanda min yang pertama ini ya cukup berada di luar buka kurung. Kenapa? Karena setiap angka yang ada di dalam buka kurung ini masih terikat dengan pangkat 5. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah min dikalikan dengan plus 1. Min ketemu min, min ketemu plus, ini min, berarti min 1. Jadi seperti itu. Jadi kita peroleh Y sama dengan, Y absen sama dengan min buka kurung, min X absen plus 2 tutup kurung pangkat 5, min 1. Nah, jadi fungsi grafik A adalah, karena di sini sudah diberi penjelasan, maka tanda absennya ini kita hilangkan. Berarti Y sama dengan min buka kurung min X plus 2 tutup kurung pangkat 5 min 1. Ya, jadi sekali lagi ketika kita sudah memberikan penjelasan, maka tanda absen di sini itu kita hilangkan. Sehingga kita peroleh fungsi grafik A-nya adalah Y sama dengan min buka kurung min X plus 2 tutup kurung pangkat 5 min 1. Selanjutnya mencari fungsi grafik C, yang C ini. Ya, yang C ini kita bisa mencarinya dengan dua cara, yaitu adalah yang pertama refleksi dari grafik yang warna biru terhadap sumbu X. Ya. Ya lagi silakan diamati di sini untuk mencari grafik yang C ini itu bisa diperoleh dari refleksi grafik yang biru ini terhadap sumbu X. Ya. Jadi seperti itu. Atau ya untuk mencari grafik yang C ini kita bisa melakukan refleksi yang ini grafik A terhadap sumbu Y. Jadi kalau grafik A ini yang warna hijau ini kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan grafik yang C, yang warna pink ini. Jadi seperti itu. Jadi untuk mengerjakan atau mencari fungsi grafik C ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu refleksi fungsi warna biru ini terhadap sumbu X, itu yang pertama, atau refleksi grafik A ini atau yang warna hijau ini terhadap sumbu Y. Ya, ini yang kedua. Nah, di sini yang saya kerjakan adalah yang memakai grafik yang A ini. Ya. Jadi kalau grafik A kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan grafik C. Nah, jadi di sini fungsi grafik C merupakan refleksi fungsi grafik A. Ya. C ini merupakan refleksi grafik A. Yaitu grafik fungsi A-nya ini, yang tadi yang ini, Y sama dengan min buka kurung min X plus 2 tutup kurung pangkat 5, yang ini min 1 ya. Jadi ini grafik A itu terhadap sumbu Y. Kalau grafik A
direfleksikan terhadap sumbu Y akan menghasilkan grafik yang C. Nah, selanjutnya adalah refleksi terhadap sumbu Y. Itu rumusnya kalau kita punya titik di sini, maka refleksinya di sini. Berarti Y X absennya itu sama dengan min X. Ya. Kalau titiknya di sini, maka akan menghasilkan di sini, berarti kan X-nya yang bergerak. Dari X menjadi min X. Berarti X absennya itu sama dengan min X. Sedangkan untuk Y absennya dari sini ke sini, ini kan tetap Y. Y absen berarti sama dengan Y. Jadi rumus ini sudah benar. Jadi X absen, Y absen itu sama dengan min X, Y. Nah, setelah itu untuk baris pertama, X absen sama dengan min X. Ya, baris pertama. Kemudian baris kiri dan baris kanan saya kalikan dengan min. Min kita kalikan dengan plus, hasilnya min. Min kita kalikan dengan min, hasilnya plus. Sehingga kita peroleh min X absen sama dengan X. X-nya kita tulis terlebih dahulu di sini, berarti X sama dengan min X absen. Kemudian untuk baris kedua, Y absen sama dengan Y. Y-nya kita tulis terlebih dahulu, berarti Y sama dengan Y absen. Kalau kita sudah peroleh X sama dengan dan Y sama dengan ini, tinggal kita tulis persamaan yang A. Ya. Nah, ini grafik yang A, yaitu Y sama dengan min buka kurung ya, min X, ini min X plus 2 tutup kurung pangkat 5 min 1. Jadi ini kita ambil yang A karena kita cerminkan yang A, grafik A terhadap sumbu Y akan menghasilkan yang C. Nah, di sini ini Y kita ganti dengan ini. Kan di sini diperoleh Y sama dengan Y absen. Berarti Y-nya kita ganti dengan Y absen. Kemudian sedangkan X di sini kita ganti dengan yang ini. X sama dengan min X absen. Berarti X-nya ini kita ganti dengan min X absen. Jadi X di sini kita ganti dengan min X absen. Kemudian tinggal kita sederhanakan. Min ketemu min plus. Berarti di sini menjadi plus X absen. Ya. Jadi di sini kita peroleh Y absen sama dengan min buka kurung X absen plus 2 tutup kurung pangkat 5 min 1. Jadi fungsi grafik C adalah Y sama dengan min buka kurung X plus 2 tutup kurung pangkat 5 min 1. Nah, jadi sekali lagi ketika penjelasan di sini keterangannya sudah kita tuliskan, maka tanda absen ini kita hilangkan. Ya. Jadi Y sama dengan min buka kurung X plus 2 tutup kurung pangkat 5 min 1. Ini tanda absennya kita hilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena di sini sudah diberi penjelasan. Kalau kita tetap menulis tanda absennya di sini, ini kesannya kurang baik ya, atau terasa aneh. Kenapa? Karena pada grafik pada koordinat kartesius ini tidak ada sumbu X absen dan sumbu Y absen. Jadi seperti itu. Jadi tanda absen ini pada perhitungan kita letakkan untuk membedakan mana yang fungsi awal dengan fungsi setelah direfleksi atau hasil refleksinya. Nah, tetapi ketika kita sudah memberi penjelasan di sini, maka secara otomatis tanda absennya itu kita hilangkan karena fungsi yang ini bisa langsung diterapkan ke dalam koordinat kartesius berdasarkan penjelasan yang ini. Fungsi grafik C adalah Y sama dengan min buka kurung X plus 2 tutup kurung pangkat 5 min 1. Ya. Demikian pembahasan untuk soal nomor 5. Demikian pembahasan latihan 1.2 nomor 1 sampai dengan 5 halaman 26. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.